Profesor Dr. Endri Buriswati, MPD. Selamat pagi, Prof. Pagi Pak Asep. Para hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti pelatihan Mendeley. Ini bukan khususnya, mungkin ini peruntukan untuk para mahasiswa S2 dan S3 pasca sarjana. Mudah-mudahan dengan pelatihan Mendeley ini penulisan Bapak Ibu menyusun disertasi atau tesis semakin lancar. Baik Bapak Ibu hadirin semua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum pada acara pokok. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Prof. Endri selaku Wakil Direktur 3 yang sebagai penyelenggara kegiatan dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menyimak sambutan dari Prof. Dedi Purwana sebagai Direktur Pasca Sarjana yang akan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan sama-sama sambutan dari Prof. Endri. Kepada Prof. Endri saya persilahkan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai hari ini kita masih bisa berkumpul di layar ini dengan segala macam kondisi. Ternyata kitalah pemenangnya, ya. Kita pemenang, bisa hadir adalah suatu kemenangan yang luar biasa, baik kesehatan maupun menang karena bersaing bisa masuk ke ruang Zoom ini. Bapak dan Ibu, sebelum memulai saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Semoga ini memberikan semangat untuk kita. Pagi hari menanam tebu, tebunya ditanam di tanah lapang. Ayo semangat mencari ilmu agar masa depan gemilang. Semoga hari ini ilmu yang kita cari, ya, jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak pernah bersalah gitu. Tapi kita mencari ilmu, semoga dapat menambah pengetahuan kita sehingga masa depan kita gemilang. Bapak dan Ibu, pagi ini ada momen yang sangat bahagia sekali dan luar biasa. Kita bisa berkenalan dengan Prof. Dedi Purwana. Ini beliau adalah Direktur Pasca periode 21 sampai 25. Selamat datang Prof. Ini kafe, ya. Kami menamakan adalah kafe Pasca karena kafe ini setiap saat membuka layanan-layanan, memberikan satu hidangan-hidangan yang sangat menarik dan selalu hangat dan diminati oleh mahasiswa maupun masyarakat di luar. Nah, ini kafe kita yang hadir sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Prof. Dedi, kegiatan pelatihan ini selalu muncul dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa. Jadi banyak sekali kegiatan yang diberdayakan dari mahasiswa yang memiliki kelebihan-kelebihan dan dibagikan untuk mahasiswa agar mahasiswa pasca sarjana terutama pasca sarjana UNJ ini jauh lebih maju dibandingkan pasca yang lain. Nah, namun demikian kami juga tidak menutup diri, terbuka untuk peserta-peserta yang dari luar untuk belajar menimba ilmu di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih juga untuk Prof. Nadiro yang selama ini telah mendampingi kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita. Semoga semua yang telah diabdikan menjadi amal baik beliau untuk kedepannya. Pak dan Ibu, hari ini kita akan belajar tentang Mendeley, di mana Mendeley ini adalah merupakan satu kebutuhan bagi kita, terutama mahasiswa pasca sarjana, manakala ingin mempublikasikan gagasan atau pemikiran yang dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk karya ilmiah yang lainnya. Ini menjadi satu kebutuhan yang bersifat global, bukan hanya kebutuhan kita saja, tapi ternyata kalau kita ingin masuk ke dunia global, maka mau nggak mau ya harus mengikuti
kesepakatan-kesepakatan yang ada di dunia global. Nah, salah satunya ini ada kalau kita ingin masuk ke Scopus ataupun ke program-program yang platform-platform yang lain. Nah, salah satu yang diharapkan kita harus menguasai Mendeley. Alhamdulillah di antara teman kita yaitu Bapak Sulfikar Salu adalah terpilih sebagai ambasadornya Mendeley Indonesia dari Mendeley Pusat yaitu yang ada di Belanda ya Pak Sul, menjadi ambasador Indonesia, dan beliau adalah mahasiswa teknologi pendidikan pasca sarjana, program doktor yang sebentar lagi lulus. Mudah-mudahan segera lulus jadi dokter, tapi sebelum lulus harus mengabdikan ini dulu gitu. Ya, amin, Prof. Nah, kegiatan ini sangat banyak keuntungannya selain hanya kita mendengar, tapi juga ternyata kita juga dituntun ya untuk bagaimana mengaplikasikan Mendeley ya untuk sebuah karya ilmiah. Nah, ini aplikatif sekali. Dan kegiatan ini langsung dimonitor oleh ambasador yang ada di Belanda, sehingga kita tidak bisa pura-pura, tapi betul-betul harus serius bahwa inilah salah satu mandat dari ambasador Mendeley di Belanda, bahwa kita harus mensosialisasikan kegiatan ini. Nah, keuntungan yang berikutnya kita akan mendapatkan sertifikat langsung dari Mendeley yang ada di Belanda tersebut. Jadi Bapak dan Ibu yang mengikuti secara aktif nanti akan mendapatkan sertifikat bukan dari kita saja, tapi justru sertifikat yang langsung diberikan oleh Mendeley yang ada di pusatnya seperti itu. Nah, semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik. Mungkin kami laporkan Prof. Dedi, pesertanya sekitar 2.800, hampir 850-an ya Pak Sul ya, pesertanya seperti itu yang mendaftar. Nah, mudah-mudahan yang bisa masuk dalam Zoom ini adalah alhamdulillah bisa tercover, yang lainnya mengikuti dalam bentuk YouTube atau live streaming yang disajikan oleh pasca sarjana. Kami berharap kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, selalu berseri. Nah, ini bukti yang pertemuan sebelumnya kita belajar Postpure itu seperti apa, dan ini adalah kelanjutan dari Postpure. Kemudian nanti akan lanjut lagi seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Demikian laporan dari saya, Prof. Dedi. Mohon berkenan untuk bisa membuka kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry. Itulah Bapak Ibu kurang lebih informasi terkait dengan pelatihan pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Dedi untuk menyampaikan sambutan. Mohon Prof. sekaligus untuk membuka acara ini. Mangga dipersilakan Prof. Terima kasih Pak Dr. Asep Supriyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Henry selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pak Asep, suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas Prof. Nah, terdengar. Para Wakil Direktur di lingkungan pasca sarjana, teman-teman koordinator program studi, teman-teman dosen yang ikut hadir hari ini, juga tentunya yang saya cintai Bapak Ibu mahasiswa baik S1, S1, S2, S3 lah ya. Siap. Kalau ada S7 itu Samsung namanya. Yang dalam kondisi sehat bisa bergabung di kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu atas berkahnya lah kita bisa masih menghirup napas segar hingga hari ini di tengah suasana pandemi yang mau tidak mau kita harus selalu menjaga prokes dengan ketat. Nah, kegiatan pelatihan Mendeley kali ini inisiatif yang baik. Ini kali pertama saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman
Kodprodi, Wadir, setelah hari kemarin itu diminta oleh Pak Rektor untuk memimpin pasca. Ya. Dalam bayangan saya, pasca itu memang harus segera berbenah diri ya, dan berlari kencang untuk mengejar visi yang diinginkan oleh universitas itu sendiri menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Nah, inisiatif kegiatan seperti ini saya menyambut baik karena tidak saja penting untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa S2 dan S3 di pasca sarjana WNJ, tetapi juga ini adalah bagian dari kontribusi pasca sarjana WNJ terhadap komunitas akademik di luar dari warga WNJ sendiri. Nah, pelatihan Mendeley menjadi penting tadi disampaikan oleh Prof. Henry, ya. Itu dalam konteks kalau menurut saya begini, saya ini kebetulan reviewer angka kredit di Dikti. Ya. Angka kredit di Dikti itu yang namanya usulan dari dosen-dosen yang mau mengajukan kepangkatan dari dari ke lektor kepala maupun ke guru besar, rata-rata kebanyakan ditolak sederhana sekali. Ya. Sederhana sekali. Ya. Ketika mereka submit karya yang menjadi syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar saja misalkan, itu kami reviewer itu sangat jeli misalkan dari sisi referensi saja. Iya betul, bisa dilacak. Betul, ya? Dari sisi referensi, masa sekelas mau jadi guru besar gitu kan, nulis referensi aja berantakan, Ya, tidak konsisten. Ya, Gitu kan? Itu akan ketahuan ini dibuat secara manual atau menggunakan aplikasi yang tadi, salah satunya Mendeley lah, selain ada aplikasi yang lain yang di dalam membuat reference gitu ya. Nah ini jadi saya ketawa juga gitu ya. Nah mungkin lebih ketawa lagi nih Pak ini siapa mahasiswa kita nih ya, Mas Sulfikar ya, yang diharapkan menjadi narasumber nih hari ini. Saya belajar Prof, saya muridnya Prof. Henry Prof. Oh gitu ya, sharing dengan teman-teman yang lain. Nah itu pada kondisi ketika saya bertugas untuk mereview usulan-usulan para calon guru besar di seluruh tanah air gitu ya. Nah, kemudian pada sisi praktis, ini teman-teman mahasiswa terutama yang saya bimbing di S3 itu ya sama sekali 3 uang gitu dengan dosennya. Ya, di dalam menulis referensi gitu ya, mencari literatur itu masih menurut saya ya masih perlu banyak pembenahan Prof. Henry gitu ya. Jadi tentu ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis ataupun disertasi. Prinsip saya begini, saya katakan ke teman-teman Wadir, sudah pokoknya pasca yang sekarang ini tidak boleh lagi membuat kebijakan-kebijakan yang menghambat mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Ya. Mahasiswa itu kadang-kadang kan karena ada 2 pilihan dia. Yang rajin itu pakai prinsip lulus tepat waktu. Yang tidak rajin dia pakai prinsip lulus pada waktu yang tepat gitu. Jadi ditunggu-tunggu gitu, molor-molor sampai 7 tahun, giliran sudah lampu kuning istilahnya, bahkan lampu merah gitu kan untuk yang mahasiswa S3 udah kategori harus masuk ke instalasi gawat darurat, baru tergopoh-gopoh menyelesaikan studinya. Nah ini kita tidak ingin seperti itu. Jadi sayang investasi yang saudara sudah tanamkan itu kalau saudaranya berpikir toh ada pilihan
lulus pada waktunya, gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita tidak ingin. Karena bagaimanapun jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu ini salah satu indikator dari kinerja pascasarjana UNJ. Karena selain itu tentunya juga kalau Anda lulus tepat waktu, bayangkanlah berarti kami bisa mengganti kursi Anda gitu loh ya, untuk calon-calon mahasiswa baru lainnya. Tapi kalau Anda masih berlama-lama jadi pasca 7 tahun gitu kan, kasihan intake yang akan masuk itu jadi terhambat karena kami harus mempertimbangkan menjaga rasio antara dosen dengan jumlah mahasiswa. Jadi kalau semakin banyak mahasiswa yang tidak selesai tepat waktu, ini akan menghambat input mahasiswa-mahasiswa baru yang seharusnya mereka juga punya kesempatan untuk bisa menimba ilmu di pascasarjana UNJ. Jadi kalau saya bilang mahasiswa yang lulusnya sampai 7 tahun itu menzolimi calon mahasiswa baru. Ini nggak boleh terjadi gitu. Kalau kita sudah menzolimi orang kan nggak bagus gitu. Ya. Nah, jadi manfaatkan kegiatan ini. Saya senang sekali tadi inisiatif dari Prof. Henry bahwa kafe ya itu bisa memberikan layanan kepada mahasiswa internal maupun mahasiswa eksternal terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam upaya mereka untuk mempercepat kelulusannya. Ya. Nah, terima kasih Prof. Henry yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dibantu dengan saya ada tim pastinya dari Pascasarjana. Terima kasih juga untuk narasumber Pak calon doktor nih Pak Sultan ya. Insya Allah atas kesediaannya berbagi pengalaman dengan entah itu adik kelasnya atau bahkan mungkin ada senior-seniornya ya di sini yang hadir gitu. Anggaplah itu sebagai amal ibadah ya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan bisa diikuti dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Dan saya dengar, saya senang juga karena peserta yang aktif akan mendapatkan sertifikat internasional ya dari itu sendiri. Meskipun Prof. Andi tadi menyampaikan ini dipantau oleh Mendeley dari Holland, dari Belanda gitu ya. Saya nggak tahu mereka bisa bahasa Indonesia atau enggak. Tetapi paling tidak ada yang bisa menyampaikan lah absolutnya. Kegiatannya berjalan itu yang dilihat, Prof. Oke, katanya berjalan yang dilihat. Sosialisasinya. Bukan dia mengamati gitu ya, bahasa apa gitu. Baik, sekali lagi terima kasih dan appreciate untuk Prof. Andi dan timnya yang sudah menggagas kegiatan ini, dan saya mohon kegiatan-kegiatan semacam ini itu tolong diintensifkan gitu kan, sehingga apa yang saya inginkan bahwa lulusan kita itu tepat waktu studinya, tidak terhambat hanya gara-gara dalam tanda petik mereka tidak memenuhi standar minimum yang kita terapkan gitu ya. Nah, pesan saya untuk teman-teman bahwa terutama S3 nih, bahwa kalian kan diwajibkan untuk selain disertasi itu harus dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Nah, tolong agak dalam tanda petik kewaspadaan kita ya, karena tipikal jurnal ya, meskipun itu Scopus itu ada indikasi mereka ini mengeruk keuntungan lah, terutama dari dari akademisi yang tidak tahu ya pemahamannya tentang apa itu jurnal predator, apa itu hijack jurnal gitu. Itu banyak sekali yang saya temukan ketika dosen mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik ke guru besar gitu kan. Saya ketawa-tawa aja. Ya mereka memang kan mereka transaksional sekali itu jurnal, baik yang hijack maupun yang predator, jelas-jelas gitu. Yang penting you bayar gitu loh. Nah, kualitas jurnalnya tidak pernah dilihat oleh mereka. Lucu gitu. Submit hari ini, seminggu kemudian sudah ada
your article has been accepted. Saya garuk-garuk kepala, bagaimana mungkin gitu satu jurnal yang mengklaim dirinya jurnal internasional bereputasi, gitu kan, proses reviewnya hanya 1 minggu. Saya penasaran, saya cek jurnal tersebut, gitu kan. Waduh, bayangkan satu isu itu jurnal, gitu kan. Tahun 2019 dia hanya menerbitkan satu isu itu misalkan 20 artikel. Tiba-tiba di tahun 2020 itu sampai ratusan artikel, hanya satu isu. Di 2021 lebih banyak lagi. Terus saya jadi curiga, ini jurnal apa-apaan gitu kan. Saya cek lagi gitu, iseng gitu. Saya kan orangnya iseng gitu. Cek lagi setiap isu. Wah, ternyata didominasi teman-teman dari Indonesia. Plus 62. Kalau dihitung asal negaranya cuma 2, kalau nggak Malaysia, Indonesia semua numpuk di situ. Ini kok jurnal internasional bereputasi, tetapi autor-autornya hanya dari 2 negara itu aja gitu ya. Setelah saya cek, waduh, publication. Ini hati-hati. Saya kalau ragu terhadap jurnal, saya minta dosennya mengirimkan bukti korespondensi. Ya. Dari bukti korespondensi, dasar dosennya itu polos gitu ya. Ya itu akan ketahuan kapan dia ngirim artikel, kemudian kapan itu review, kapan itu accepted, berapa harus dia bayar. Yep. Dari situ akan ketahuan. Situ akan ketahuan. Ada historinya. Nah, alhamdulillahnya Scopus ini sekarang ketat. Kalau 2 tahun sebelumnya Scopus itu updating jurnal-jurnal yang nggak bagus itu setahun sekali. Sekarang alhamdulillah mereka per bulan itu akan ketahuan. Jadi filtering sangat ketat. Jadi mudah-mudahan fenomena maraknya jurnal predator dan berimbas pada banyaknya korban akademisi di Indonesia gitu, itu bisa berkurang lah paling tidak dengan filtering yang ketat dari Scopus tadi ataupun jurnal Web of Science yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Henry, Prof. Henry, Pak Asep, terus Pak Mas Sarah nih, Mas Zulkar ya, Mas Zulkar Salut, dan teman-teman yang hadir hari ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan pelatihan Mendeley bagi mahasiswa Universitas Pasar Sarjana Universitas Negeri Jakarta maupun pihak eksternal dibuka secara resmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dedi. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita sudah hadir di tengah kita ya seorang advisor dari Mendeley, yaitu Bapak Zulfikar Salu ya. Beliau punya reputasi yang cukup baik berkaitan dengan masalah Mendeley ini. Hari ini beliau akan memandu Bapak dan Ibu ya kita semua untuk bagaimana cara menggunakan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah kita. Nah, kemudian nanti langsung dipandu oleh Pak Zulfikar ya. Jadi acara ini sampai sore Bapak Ibu ya, karena tidak hanya sekedar kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Zulfikar, tetapi Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu sudah ada tulisan, kemudian juga ada laptop sehingga Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkan supaya apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar bisa langsung diterapkan dalam tulisan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin nanti kalau ada masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan penggunaan Mendeley, Bapak Ibu bisa langsung, mungkin nanti Pak Zulfikar akan memberikan kesempatan untuk meng-share screen ya, supaya permasalahan-permasalahan bisa langsung teridentifikasi. Siap, penting. Kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Dedi, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak kalau pun mau mengikuti kami persilahkan, tapi kalaupun mau meninggalkan acara ini
juga dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Asep, ya. diizinkan untuk live, tapi saya pengen dengar dulu nih mahasiswa calon doktornya dulu bicara gitu. Alhamdulillah. Aja saya nanti ujian terbuka, saya bisa cari selah pertanyaan apa yang mau saya tanya gitu kan. Baik, Prof. Aduh, terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof, itu yang kami harapkan Prof. Enggak. Baik nih, ini hitung-hitung buat Pak Zulfikar ujian ini ya, latihan ujian terbuka nih. Pra terbuka. Baik, langsung saya waktu tempat saya persilahkan kepada Pak Zulfikar. Silakan Pak Zul. Makasih Pak Asep. Pertama-tama alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pasca Sarjana UNJ yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus terang Prof Dedi, ini kegiatan yang didukung penuh oleh Bu Wakil Direktur Prof Henry. Kebetulan sudah ini kegiatan yang kedua kalinya yang dilaksanakan di Pasca. Sebelumnya kan ada Posphere, itu sudah dilaksanakan Prof. Kebetulan kemarin saya diterima di Advisor Mendeley setelah mengajukan permohonan itu kurang lebih 3 bulan mereka seleksi. Saya ajukan data, mereka cek di internet, siapa sih Zulfikar ini? Dicari profilnya, mereka bertanya kepada saya, mana profilmu? Oh, kalau saya kan baru Index sempat di Scopus. Mereka lihat juga, oh ada betul kan ternyata. Lihat proses literatur reviewnya, oh ya ternyata memang saya selama ini kan pengguna Mendeley Pro. Saya sudah, sebelumnya kan saya sering melatih Mendeley di mana-mana, saya beberapa tempat itu sering melatih, akhirnya mereka lihat track record di internet. Baru tanggal Juni kemarin Prof dikirimkan sertifikatnya sebagai salah satu advisor di Indonesia. Alhamdulillah Prof. Itu semua terlaksana selama saya masuk di Jakarta Prof, itu tahun 2016 kemarin saya masuk Pasca Sarjana. Yang bimbing saya di sini Prof dari Prof Henry, Prof Basuki dan sebagainya Prof, itu yang bimbing saya. Mungkin Prof kita pernah ketemu tahun 2009 Prof, kalau tidak salah dengan Pak Bagio, kalau tidak salah. Ya Prof, ya Prof ini. Ya, alhamdulillah sekarang sebentar kuliah Prof. Oh ini menantunya Pak Bagio ya? Iya kemarin Prof, itu 2009. Masya Allah. Saya ketemu kemarin kok, saya ingat Prof Dedis. Ya. Lanjut Prof. Alhamdulillah. Sekarang ini Prof, alhamdulillah sekarang saya diberi tugas oleh Mendeley untuk mencoba mensosialisasikan Mendeley ke lingkungan akademik. Jadi secara terintegrasi nanti materi yang diberikan itu semuanya. Terus terang ini Prof, ada sekitar 10 video berikutnya yang akan kita berikan ke peserta. Kalau cuma 8 jam Prof tidak cukup. Ini tidak cukup cuma 8 jam kan, dari jam 9 sampai jam 5 sore itu tidak cukup. Makanya Prof, setelah nanti hari ini terus terang seluruh peserta yang saya hormati, guru-guru saya di mana-mana di Indonesia, ini materi pengantar tentang 10 video berikutnya. Setelah ini saya akan upload masing-masing 10 materi yang Bapak Ibu bisa gunakan secara gratis. Mendeley tidak boleh meminta fee kepada peserta untuk penggunanya. Jadi nanti setelah ini juga saya akan upload seluruh materi yang ada itu. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pasca Sarjana UNJ. Saya sekarang ini Prof lagi di lantai 6 Pasca Sarjana UNJ, diizinkan oleh keluarga besar UNJ, karena kalau di kos Prof kan putus-putus, satu yang tidak sempurna. Kemarin mohon kepada Bapak Prof Henry, Prof bolehkah saya misalnya digunakan kan di lingkungan UNJ untuk menggunakan ini, karena kalau di luar Pasca kan putus-putus internet Prof. Kemarin Prof Henry dan direktur sebelumnya Prof Nadir mendukung tersebut. Alhamdulillah sekarang saya di ruangan lantai 6 Prof. Baiklah, saya coba akan share screen Prof tentang materi kita hari ini itu. Bikinnya Prof. Ini terus terang materinya. Jadi secara tidak langsung inilah materi dasarnya yang nantinya akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terserah gini materinya, semua materi yang ada pada Mendeley nantinya akan kami sampaikan. Tapi terserang secara tidak langsung 1 hari tidak cukup Bapak Ibu.
Prof mohon izin, satu hari tidak cukup cuma 8 jam. Ini ada 10 materi utama yang akan disampaikan. Nanti setelah ini saya akan upload lagi 10 materi tersebut. Intinya sekarang itu pada kata kunci ini nanti kata kuncinya itu kami memberikan pengertian ke fungsi Mendeley kepada peserta tentang tata cara penggunaannya dan produktivitasnya. Betul yang tadi dikatakan oleh Prof. Dedi tentang penelusuran referensi. Jika kita menggunakan artikel terus penelusurannya manual, itu kan akan sulit pelacakannya. Namun jika menggunakan aplikasi referensi Mendeley salah satunya, itu akan secara digital terlacak kita punya dokumentasi referensi tersebut. Jadi inilah target yang akan diberikan kepada peserta pada satu hari ini dan besok, 2 hari ya, hari ini atau besok pesertanya, tidak masalah sih. Besok dimanapun bisa diberikan videonya. Jadi hari ini kita praktek langsung ya, hari ini ikut akan praktek langsung tentang fungsi secara keseluruhan Mendeley tersebut. Hasilnya pada intinya nanti seluruh peserta Bapak Ibu kawan-kawan semua nantinya akan terintegrasi Mendeley di PC atau smartphone atau iPad, tablet, tidak masalah di masing-masing peserta. Itu hasilnya. Intinya itu penggunanya sendiri itu ada di sini ya, ini di mendeley.com/guides itu ya. Jadi inilah materi utamanya yang nanti harus tercapai kepada peserta. Seluruh peserta pada hari ini setidaknya mengetahui tata cara dasarnya penggunaan Mendeley, sehingga nanti jika mengirimkan artikel ke penerbit maupun ke jurnal maupun ke proceeding maupun untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu akan secara digital mudah pelacakannya, sehingga para reviewer tersebut nanti tidak mengurangi nilai yang ada. Inilah saya Sulfikar Salu. Kebetulan kemarin saya sekarang masih mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Saya sekarang masih mahasiswa menunggu jadwal ujian terbuka yang belum juga. Ya, jadi ini saya Sulfikar Salu. Ini jejak sekilas. Ya, ini sekilas tentang saya. Jadi saya sekarang S3 saya itu Teknologi Pendidikan menunggu ujian terbuka. S2 saya Ilmu Komputer dari UGM di Yogyakarta. S1 saya Teknik Informatika dari STIM Depan Negara Makassar. Kemudian dalam beberapa kesempatan saya mengikuti beberapa profesi dalam IT. Ini ITIL itu tata kelola IT, MTA itu tata kelola jaringan komputer, kemudian rantai pasok. Ya inilah sekilas tentang saya, sekilas aja. Kemudian itu kemarin tanggal 25 Juni, alhamdulillah saya diterima oleh Mendeley sebagai salah seorang advisor di Indonesia. Ini kemarin brosur yang sebelumnya didukung penuh oleh Direktur Pasca sebelumnya, Prof. Nadir yang saya hormati. Makasih Prof atas dukungannya selama ini. Jadi Prof. Nadir ini sudah 2-3 kali mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh UNJ dengan arahan dari Prof. Henry. Baiklah. Pada hari ini itu jadi terserahnya Bapak Ibu dalam kurun 1 mungkin sampai 2 jam, 1 jam ke depan ini saya hanya akan memberikan pengantar pemikiran tentang apa dan bagaimana Mendeley tersebut. Setelah itu nanti setelah saya selesai menyampaikan fitur-fitur apa saja yang ada di Mendeley dengan segala sesuatunya, kita akan demo langsung, praktek langsung tentang apa saja yang baru saja saya sampaikan ya. Jadi mungkin secara sekilas Bapak Ibu semua teman-teman kawan-kawan dosen yang saya hormati,
Secara tidak langsung kita sudah hampir pernah mendengarkan Mendeley. Jadi Mendeley itu salah satu aplikasi reference manager yang biasa digunakan dalam penulisan daftar pustaka di buku maupun artikel. Ada beberapa hal yang menyebabkan Mendeley tersebut hampirlah menurut saya paling banyak digunakan. Pertama karena dia gratis dan dapat terintegrasi dengan hampir semua perangkat OS yang ada. Ya mau Windows, mau Mac, mau Linux, itu yang setahu saya yang dia terintegrasi mudah. Makanya Mendeley itu pada umumnya banyak digunakan. Kemudian juga Mendeley juga ini dapat bekerja offline dan online. Jadi kalau kita bekerja tanpa internet pun, offline pun bisa, tidak masalah. Nah, kemudian nanti jika kita akan menghubungkan data kita yang offline tersebut ke online, nanti kita akan simulasikan tata cara koneksi online ke offline. Ya Bapak Ibu. Jadi misalnya sekarang kita bekerja di kampus, mengumpulkan referensi-referensi yang ada. Kemudian begini contoh cerita. Dulu waktu saya ikut dosen magang di ITB kan banyak dia punya referensi yang hanya bisa diakses dari ITB. Jadi referensi tersebut saya simpan ke Mendeley saya. Kemudian di lokal sebelum pulang saya sinkronisasikan ke online sehingga di luar ITB nanti saya bisa menggunakan referensi tersebut. Setelah sampai di luar, waktu itu kami menginap di Wisma Tamu ITB, itu jaraknya sekitar 2 kilo dari ITB, sampai di Wisma, referensi tersebut bisa digunakan. Itu salah satu keuntungannya menggunakan Mendeley karena bisa bekerja online dan offline. Kemudian secara umumnya ini Mendeley juga bisa menyimpan, mengatur, mencari referensi-referensi yang ada kan. Kemudian bibliografinya. Jadi secara umum ini inilah pengantar tentang Mendeley tersebut. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini nanti seluruh peserta yang hadir yang sudah daftar maupun ikut kegiatan ini nantinya itu akan mendapatkan 11 video tutorial. Itu isinya nanti ada Mendeley reference, kemudian Mendeley site, desktop, citation plugin, kemudian private group, CSL, kemudian tata cara instalasi yang ada di instalasi Mendeley maupun di Mac, Linux sama Windows gitu akan ada materinya. Kemudian informasi ke publisher, kemudian panduan citasi dan web importer. Ini 10 materi ini sudah ada videonya yang insya Allah setelah besok kegiatannya mulai hari Senin saya akan upload satu persatu. Nah, dalam video tersebut nantinya ini nanti akan ada penugasan. Tugas dalam artian seberapa jauh pemahaman peserta yang ikut pelatihan ini untuk mendapatkan sertifikat internasional. Jadi setelah kegiatan ini selesai nanti hari ini dan besok kan sama aja sih materinya. Itu nanti saya upload videonya, nanti peserta mengerjakan 3 soal yang ada, menjawab 3 pertanyaan. Karena tiap video ini nanti ada saya berikan kira-kira 5-10 permasalahan di masing-masing video. Jadi ada 50 pertanyaan, peserta hanya jawab 3 aja. Nanti setelah itu namanya saya akan usulkan ke Mendeley untuk diberikan sertifikat. Insya Allah kalau disuruh itu lolos lah. Nah, jadi peserta dimohon dengan sangat agar nantinya mengikuti pelatihan ini secara lengkap. Namun jika masih nanti masalah-masalah yang dihadapi bisa WA ke nomor saya. Ini nomor saya. Jadi ya, materi kita itu ada 10.
hari ini saya akan berikan pengantar kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan. Setelah itu nanti selesai slot kita praktek tentang integrasi-integrasi yang ada pada Mendeley. Ini ya, materi pertamanya itu yang ada di video yang sudah saya siap upload itu seperti ini. Itu introduction Mendeley Reference Manager. Di sini itu ada 9 bagian yang nantinya dibahas lebih rinci tentang library Mendeley, tata cara menambah referensi, mencari, membaca, memberikan komentar, kemudian bibliografi, metadata, sinkronisasi, ekspor reference, dan sharing reference. Pada materi pertama ini cukup banyak yang materinya sehingga videonya ini paling panjang. Di antara 10 video itu, video pertama inilah nanti yang paling panjang karena hampir 80% lah. Kalau Bapak Ibu ngerti materi di sini, insya Allah materinya itu tinggal ya tambah-tambahnya dikit. Ya. Ini nanti video pertama yang akan isinya, salah satunya video pertama. Apa saja penjelasannya di sini penjelasan kita. Ini. Di video pertama yang nanti itu di sini memberikan gambaran tentang Mendeley, sebuah aplikasi reference yang bersifat free web. Nah ini free web, dia berbasis website dan berbasis desktop. Yang itu ini artinya ini. Jadi Mendeley bisa 2 versi, ada versi web dan versi desktop. Desktop itu kalau offline. Kemudian di sini apa saja yang dapat dikerjakan oleh Mendeley, dia bisa menyimpan seluruh file atau file yang dapat digunakan. Mendeley terserang bukan hanya file yang bisa dijadikan referensi, file, video, suara, teks pun bisa dijadikan referensi di Mendeley. Mendeley bisa mengelolanya. Sebentar, mungkin hal utama yang perlu kita bahas secara rinci, bagaimana pengaturan metadatanya. Kemarin saya bahkan materi ini di Samarinda 2 bulan lalu. Di sana hampir di Sekolah Tinggi Kesehatan di Samarinda, salah seorang peserta bertanya kepada saya, bagaimana caranya Pak jika rekaman suara kita akan dijadikan referensi di Mendeley, namun terdetek full oleh daftar pustaka. Nah itu kan sebuah masukan kan, jadi tunjukkan langkah-langkahnya. Kalau rekaman suara itu gini-gini langkahnya, nanti kita praktekkan. Nah, ada yang bertanya, Pak, saya kemarin dapat foto bukti yang dapat dijadikan referensi. Gimana caranya menjadikan foto tersebut sebagai referensi yang terekam di Mendeley? Ah, bisa. Jadi tata caranya gini. Nanti kita praktekkan ya. Nah, terus di metadatanya kita lengkapi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi semua hal itu yang ada di muka bumi ini bisa dijadikan referensi, tidak masalah sih. Suara, video, teks, gambar apapun itu bisa dijadikan referensi. Nah itu video pertama. Video pertama ini terus terang yang paling lama karena paling banyak pembahasannya, paling lama. Materi kedua, video kedua tersebut nanti setelah kita punya database yang sudah cukup lengkap di Mendeley kita, sekarang kita gunakan bagaimana caranya kita mensitasi tersebut. Jadi setelah Bapak Ibu guru-guru saya punya referensi, langkah selanjutnya itu kan kita tata caranya itu di video kedua nanti ini ada 8 materi yang akan kita bahas lebih rinci. Itu tata cara akses Mendeley, teknik memasukkan sitasi,
tata cara edit reference, membuat bibliografi yang otomatis dibuat ya menurut Mendeley, kemudian memilih style yang ada, kemudian kita refresh-nya bagaimana, kemudian tata cara penulisan manual di metadatanya, dan mencari koleksi-koleksi. Ini materi kedua. Setelah Bapak Ibu ngerti materi pertama kedua itu sudah 85% ilmu di Mendeley insya Allah yang untuk menggunakannya. Nah, di sini pada materi kedua nanti ini Bapak Ibu nantinya secara rinci nantinya akan diberikan informasi tentang bagaimana cara mencari referensi di library Mendeley kita. Kemudian select and insert individu kan. Jadi ini tata caranya nanti kita memasukkan data-data di database kita. Nanti kita praktekkan. Kemudian membuat bibliografi nanti kan secara otomatis dibuat oleh si Mendeley menurut style yang kita pilih. Kemudian men-cite referensi tanpa menggunakan Mendeley yang online bisa juga dilaksanakan. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut penggunaan di dokumen Microsoft. Ya, itulah kira-kira gambarnya. Ini materi kedua. Jadi setelah Bapak Ibu bisa ngerti materi pertama kedua itu sudah 85% ilmunya tercapai. Nah, sekarang materi ketiga nanti ini tentang pembahasan lebih rinci penggunaan Mendeley pada Mendeley desktop. Ya, hampir sebagian di antara pengguna kita termasuk saya menggunakan Mendeley secara offline. Nah, nanti di sini lebih rincinya. Jadi setelah Bapak Ibu sudah ngerti materi pertama, kedua, ketiga ini ya sudah 87% lah. Sudah bisa menguasai ilmunya Mendeley. Saya juga bukan pakar ahli betul di Mendeley, tapi setidaknya semua masalah saya bisa saya selesaikan dengan Mendeley. Yang bisa diselesaikan oleh Mendeley sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi semua fitur-fitur yang ada di Mendeley alhamdulillah sudah bisa saya maksimalkan berdasarkan pengetahuan yang selama ini dibimbing oleh Mendeley juga. Kami kan juga ada komunitasnya, ada komunitas Mendeley itu, saya belajar banyak di situ. Pada Mendeley Desktop nanti ini seluruh peserta akan dipandu kita sama-sama sharing. Di sini mungkin banyak yang sudah pahamnya tentang Mendeley. Saya akan menambahkan referensi pengetahuan tersebut menurut apa yang sudah saya dapatkan di komunitas Mendeley selama ini. Secara nanti di sini Mendeley itu kita akan bekerja offline, jadi tanpa online. Itu nanti saya akan menjelaskan secara lengkap tentang Mendeley versi desktopnya. Tata cara menambah dokumen, mengatur dokumen, memberi highlight ya, catatan pada referensi kita, kemudian tata cara penulisannya. Ini materi ketiga. Jika Bapak Ibu sudah ngerti materi pertama, kedua, ketiga, sudah 87% ilmunya. Ini isinya materi ketiga. Materi keempat nanti ini di sini tentang teknik-teknik menggunakan plugin atau perangkat-perangkatnya yang dapat kita instalasi pada aplikasi pengelola dokumen kita. Saya sendiri menggunakan itu Word for Mac kan, alhamdulillah kan saya pakai Mac, laptop saya yang saya gunakan itu Word for Mac, bukan Microsoft Word. Nah, bukan Microsoft Windows, Mac for Word for Mac bisa juga jalan. Nah, sama kok, hampir sama. Jadi saya sering itu bantu kawan-kawan OS apapun yang mereka gunakan, Mendeley bisa masuk. Saya pernah instalasi dari Linux, Mac, Windows itu bisa semua kok. Dari perangkat iPad, tablet bisa semua.
Di materi keempat nanti ini kita akan lihat cara umum mengkoneksikan antara aplikasi pengolah dokumen kita. Apakah Bapak gunakan Windows atau gunakan yang lainnya, tidak masalah, bisa semua dipelajari. Di sini jika Bapak Ibu sudah bisa materi 1, 2, 3, 4 ini sudah ya 88% lah ilmunya kan, bisa mendelay. Karena di sini materi keempat ini agak ringkas sih, cuma karena di sini banyak pembahasannya, karena pembahasannya itu hampir sudah ada di sebelumnya. Jadi meskipun di sini 10 materi, tapi videonya tidak sepanjang yang video pertama. Ini yang akan kita intinya materi video keempat itu nantinya di sini. Secara otomatis dengan cepat memasukkan model sitas yang kita gunakan, ini intinya. Materi keempat ini di sini intinya akan secara cepat dan mudah untuk menggunakan sitas yang ada tersebut. Ini ya. Materi kelimanya ini private group. Ini private group nanti terserang salah satu materi yang cukup handal yang saya gunakan dalam kerja tim proyek penelitian. Kemarin ini saya dapatkan masukan juga. Ini akhir-akhir ini saya praktekkan itu setelah kemarin selesai membawakan materi. Ada salah seorang kawan dosen yang datang mau sharing tentang private group ini. Jadi private group ini nantinya Bapak Ibu bisa dijadikan referensi bersama. Misalnya saya yang ada kebetulan lagi sekarang di Jakarta, kemudian saya main ke ITB misalnya, atau di UNJ atau di UI atau dimanapun kampus-kampus besar di Indonesia yang punya referensi, bisa yang gunakan referensi ya banyak. Kemudian kita buat grup. Saya buat grup di Mendeley, kemudian saya masukkan referensi-referensi tersebut. Kawan-kawan saya grup yang ada di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera bisa menggunakan database tersebut secara bersamaan. Itulah salah satunya kemampuan Mendeley yang bisa menggunakan private group tersebut. Jadi hanya orang-orang tim kita saja yang dapat menggunakan database tersebut secara full. Misalnya nanti kita praktek ya. Saya kan misalnya lagi di UNJ sekarang, ada aksesnya ke Scopus, saya kan download semua aplikasi referensi tersebut, masukkan ke database Mendeley ke dalam grup penelitian kita. Maka kawan-kawan saya kan yang ada di Aceh, di Lampung, dimanapun itu di Indonesia bisa menggunakan referensi tersebut secara bersamaan. Sebentar kita akan demokan, saya akan demokan buat private group yang masukkan anggotanya 25 orang. Tuh ya, saya mau mati. Ya. Sebentar kita akan demokan, kita akan lihat contohnya saya buat di Jakarta, contohnya saya buat grup, nanti akan saya masukkan beberapa kawan kita yang dari tempat yang berbeda. Kemudian mereka akses secara langsung dari tempat mereka. Saya akan buktikan nanti bahwa ini sangat berguna ya private group. Ini di sini di private group nanti ini dapat share secara full teks, PDF atau dokumen lain dalam grup tersebut. Jadi seluruh referensi yang akan kita gunakan nanti bisa kita full ya akses dalam grup tersebut. Jadi grup kita yang dimanapun berada di muka bumi ini, jika terdaftar sebagai grup, maka mereka bisa menggunakan referensi tersebut untuk digunakan bersama. Kemudian yang telepon dari orang tua di kampung. Ini yang materi ke-6 itu CSL, Citation Style Linguist. Di sini nanti itu jika Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan pertemuan 1 sampai 5 sudah 90% lah ilmunya kan, yang kebutuhan kita di Mendeley bisa diselesaikan.
Pada CSL nanti ini materi lanjutan yang ada di Mendeley yang dapat mendukung penggunaan referensi menggunakan DOI, Digital Identifier, Digital Object Identifier. Dari masing-masing dokumen yang ada, kita hanya menggunakan DOI-nya, bisa kita gunakan reference. Ya. Ini CSL, dia bekerja di cross platform yang berbeda. Jadi dia dapat bekerja dari mana saja, bisa bekerja. Materi ketujuh ini tata cara instalasi. Nanti video ketujuh nanti ini jika Bapak Ibu menggunakan Windows, Mac ataupun Linux, itu bisa menggunakan, nanti akan diberikan tata cara instalasinya. Nah, tata cara itu download, install, buka. Itu sih langkah-langkahnya. Kalau bukan Windows ya, jika kita menggunakan Windows, kita download dari mendeley.com, kemudian kita install dan buka, selesai. Materi yang ke-8 nanti ini sekedar informasi, setelah saya mengikuti komunitasnya itu di Mendeley, di sini ada beberapa hal informasi penting yang nantinya bisa Bapak Ibu dapatkan di video ke-8 ini. Di sini nanti secara umum itu nanti ada beberapa informasi dari publisher besar tentang tata cara penulisan referensi tersebut. Nanti di sini akan ditampilkan. Itu nanti akan ada di video ini, ada beberapa publisher besar yang kemarin saya buat itu, nanti akan dimasukkan data-datanya. Kemudian materi 9 ini tentang tata cara citasi sih. Ini adalah model-model citasi yang didukung oleh Mendeley. Ada kurang lebih 7.000 model citasi yang digunakan. Nanti bisa kita lihat ya, bisa kita lihat prakteknya. Ini model-model yang ada ya, ada itu yang paling terkenal kan APA. Kemudian yang ke-10 nanti ini tentang penggunaan Mendeley secara umum berbasis online. Nanti di sini materi 10 nanti, jika kita telah menyelesaikan materi video menonton video pertama sampai 10 itu, harapannya 98% atau 99% kita punya pengetahuan yang cukup untuk menggunakan Mendeley secara lengkap. Ya, materinya. Jadi Mendeley web ini nantinya bisa diinstalasi di extension tambahannya di masing-masing browser. Saya sendiri menggunakan browser Chrome itu sudah terinstall Mendeley-nya. Saya sudah tambahkan ke dalamnya sehingga saya dapat bekerja kapan saja, di mana saja dengan browser tersebut. Secara singkat, itulah 10 materi utama yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan dalam video berikutnya. Hari ini saya akan mencoba sharing, bukan mengajar atau menerangkan. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang 10 langkah ini, kita singkat menjadi pertemuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah kita dalam penggunaan Mendeley. Ya, Bapak Ibu, harapannya 10 video nanti yang akan saya upload ke YouTube nanti itu, Bapak Ibu nanti kan bisa menggunakan lebih rinci. Hari ini itu saya coba sharing dengan Bapak Ibu tentang hal-hal penting yang sering kita gunakan untuk digunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Ya Bapak Ibu, saya pikir 10 materi ini, sebelum saya masuk pada materi di sini, materi ini saya akan terangkan lebih detail. Saya persilakan kurang lebih 5-10 menit ya Pak Asep. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekilas. Setelah itu kita lanjut pada pembahasan ini Bapak Ibu. Ini tampilan dasarnya Mendeley.
Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin mau di-sharing-sharingkan dulu atau sekilas pandang bisa kita sharing-sharing. Itu sementara Pak Asep, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin sharing-sharing lain, info-info apa bisa kita selesaikan. Silakan. Saya Yusrat. Monggo Pak Asep. Ya, kalau ada yang mau sharing-sharing dulu, saya juga mau cari air minum. Saya cari air minum dulu sebentar ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Zulfikar, saya ini dari kita bertetangga Pak, dari Sulawesi Tenggara. Oh, saya di Kolaka, Pak, Kolaka. Oh iya, saya orang Kolaka Pak. Saya di USN Pak. Saya USN juga, saya dosen USN kok. Oh begitu. Ya. Saya di keperawatan Pak. Saya di FTI. Oh iya. Ini dalam menggunakan ini Mendeley Pak, saya mempunyai kesulitan. Apa kadang-kadang Pak sudah apa namanya situasi menggunakan Mendeley itu, ya. Tiba-tiba dia hilang Pak. Ya terus hilangnya kenapa hilangnya? Saya nggak paham ini, nggak tahu ini mau dibuka lagi kembali Pak itu di Mendeley-nya, mau ada perintahnya suruh download seterusnya. Ternyata tidak bisa Pak terdownload kembali. Sampai saat ini saya lagi coba-coba ini download tidak bisa. Oh iya Pak. Sudah Pak. Ya, pertanyaannya itu bagaimana Pak itu supaya auto Mendeley itu yang sudah di-download supaya jangan hilang begitu Pak, supaya siap. Aman itu. Gunakan terus. Ya bisa Pak, bisa Pak. Siap Pak ya. Saya kira itu saja Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ini Prof, ini teman saya sekampus di kampung. Di fakultas. Saya dia di keperawatan. Ketemunya di mana? Di sini. Ya gini, ini apa? Mendeley terus terang Bapak Ibu. Tata cara penggunanya kan sebenarnya kita demo. Ini kan pengantar ya. Tadi pertanyaan Bapak itu nanti saya akan demokan kenapa dia bisa hilang dan bagaimana cara memunculkannya kembali. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Karena Mendeley terus terang ini kan program terintegrasi online dan offline. Kapan kita salah account, dia akan hilang data kita. Nah, insya Allah Pak, setelah ini nanti saya akan demokan bagaimana caranya menggunakan yang Bapak tadi maksudkan agar data Bapak tidak hilang dari Mendeley. Setelah ini saya akan terangkan ini Pak ya. Ini maksudnya saya akan terangkan tentang fitur-fitur utama yang ada di Mendeley. Ya, makasih Pak. Ya, siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya buat Kolaka. Nanti mungkin belum dapat saya pulang. Insya Allah. Ditunggu Pak. Ya. Ada yang lain sebelum saya terangkan ini Pak? Sebelum kita sharing. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya, saya siswa dari Universitas Muhammadiyah Lubanggai Pak. Oh siap lu kayak. Ya, saya mau tanya. Kan biasanya ketika kita mendownload MS itu Mendeley itu kan harus dia plugin di Word-nya kan? Ya, plugin itu video ke-6 Pak. Ya, begitu ya. Biasanya kalau pengalaman saya mendownload itu Pak, ketika saya buka di Word-nya itu nggak ada. Ya. Itu Pak masalahnya. Ya, sering Pak. Ada beberapa versi Word yang tempatnya berbeda Pak. Oh iya. Ya, beda. Makasih ya Pak. Iya Pak, nanti Pak kita demokan Pak, saya akan itu. Aman itu Pak, tidak masalah, ini sering kok saya dapatkan itu. Berarti Bapak ini yang dari Luwu ini Pak, Bapak download kan, terus ini tidak muncul kan? Iya, betul sekali. Itu kalau Bapak Word 2010, 2013, 16, sebenarnya kan beda tempatnya Pak. Oh iya. Cara munculkannya itu di Mac pun, saya kan menggunakan Mac Pak, Word for Mac. Beda pula tempatnya Pak. Oh iya, berarti setiap versinya berbeda ya Pak ya? Beda tempat-tempatnya. Nanti kan Bapak gunakan Word versi berapa, tempatnya di sini. Kalau gunakan Mac for Windows, tempatnya di sini. Gitu Pak. Iya. Itu tolong Bapak ikutin sampai selesai Pak. Itu masalah Bapak selesai. Oh iya, insya Allah Pak. Siap. Ya Pak, insya Allah itu Pak. Tidak masalah. Yang lain Pak? Izin bertanya Pak Zulfikar. Siap. Ya, saya Teguh, perkenalkan dari UNJ. Oh ini siap.
Ya, kita download tadi dikatakan harus dari desktop atau laptop ya. Apakah bisa juga di-download di handphone? Bisa. Di handphone, di tablet, iPad bisa semua Pak. Di handphone bisa ya Pak Zulfikar. Nggak ada ini limitasi nantinya di situ ya. Betul Pak, iya. Jadi kan itu hebatnya Mendeley Pak, karena kan dia bisa digunakan di multi platform dan multi device Pak. Saya ada di iPad saya ada Mendeley, di iPhone saya ada Mendeley, di laptop pun Windows maupun Mac Pak, alhamdulillah ada Mendeley-nya kan, dan terintegrasi Pak. Sinkronis di situ semuanya ya. Kan Pak, saya gunakan satu account kan Pak. Baik. Gunakan satu account, jadi saya buka akunnya tersebut di laptop, di laptop, di iPhone maupun di tablet sama Pak, sama tampilannya. Terima kasih Mas Zulfikar. Iya. Sama saya Pak, masih Pak DJ, masih Pak. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam Bu. Ya, saya dengan Sheni Pak. Ya. Mahasiswa UNJ S2 Pak. Siap. Sesama UNJ ya. Mohon Pak, tadi melanjut pertanyaan Bapak sebelumnya, bisa dibuka di handphone Android juga bisa ya Pak? Bisa. Iya. Dengan satu akun yang sama, sehingga itu saat kita buka di laptop itu referensi yang kita cari dari handphone kita simpan di Mendeley di handphone, terus nanti bisa terintegrasi saat kita buka laptop ya Pak? Begitu ya, itulah kehebatannya, makanya saya fokus ke Mendeley ini kan, karena itunya saya sudah mendapatkan manfaat tersebut. Oh iya Pak. Ya, gitu. Nanti dikasih tahu caranya kan ya Pak? Bentar lah, kan ini kan pengantar dulu kan, setelah suruh dulu kan kita praktek langsung semua yang ditanyakan ini. Iya Pak, siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Fikar. Waalaikumsalam Bu, Mohon siap. izin Mas Zulfikar. Ya. Saya izin bertanya. Ya. Izin bertanya Mas Zulfikar. Yep. Di fitur Mendeley itu kan ada add ya, ada add entry manual. Iya. Itu kita entry manual itu sangat disarankan, boleh kita pakai atau sangat disarankan, atau lebih baik jangan digunakan begitu? Itu buat tergantung kebutuhan. Oh baik. Kalau misalkan kita hanya kita dapat referensi dari daftar pustaka orang lain, lalu kita masukkan ke entry manual, itu boleh ya gitu? Itu ada Bu tata cara sebentar saya sampaikan itu Bu. Misal begini Bu, misalkan orang kecelakaan kita foto. Itu belum ada referensinya Bu. Nah, itu yang saya tunjukkan langkah-langkahnya membuat dia agar metadata terbaca di Mendeley dan diakui oleh dunia internasional tentang hal tersebut Bu. Ada tata caranya Bu. Oh baik. Terima kasih Mas Zulfikar. Ya Bu, insya Allah bisa Bu itu. Yang lain? Mas Zulfikar. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Ibu Siti Gomo Atas, dosen di Sarjana. Oh, siap Bu. Ingin bertanya kepada Pak Zulfikar penggunaan Mendeley ini yang menghubungkan link dengan sesama rumpun keilmuan kita. Boleh. Ya, misalnya saya punya bimbingan, tentu rumpun keilmuan saya dengan bimbingan saya kan bisa diakses juga oleh saya dan mahasiswa saya juga, saya bisa akses gitu. Nah, itu yang barangkali saya ingin tanyakan. Terus yang kemudian yang kedua adalah rapid etnografi. Nah, penelitian saya itu kebanyakan penelitian lapangan. Jadi tentu apakah nanti melalui wawancara dengan narasumber, melalui notes atau apa gitu, itu bisa dijadikan, tadi sudah ditanyakan, dijadikan sebagai data yang menjadi referensi yang bisa diakui, karena biasanya ya jurnal-jurnal biasanya adalah data-data yang dari BKI, dari ANDRI, dari arsip, dari buku-buku penelama ya, tentu agak sulit mendapatkannya. Nah, bagaimana kita bisa melingkan itu? Ini hal dasar Bu yang paling saya sering jumpai kan kalau bawa materi Bu di daerah-daerah. Ini Bu, bisa Bu. Insya Allah Bu, ingatan saya sebentar setelah ini Bu, saya akan praktekkan hal tersebut Bu. Setelah materi selesaikan, saya kasih pengantar ini. Saya kan sekarang mau buka wawasan, kira-kira apakah yang saya sampaikan dipahami kan dasarnya betul?
Setelah itu kita akan praktek langsung, Bu. Semua masalah kok bisa diselesaikan. Nanti kita demokan langsung, Bu. Ini terima kasih nih dari subuh saya ini Pak Sulfikar. Iya, insya Allah, Bu. Saya juga dari dekat. Ya, makasih Pak Sulfikar. Ya, Bu. Pak Zulfikar. Ya, Bu. Boleh saya sudah pakai Mendeley dari beberapa bulan yang lalu dan sangat efektif buat saya. Tapi mungkin karena saya emak-emak yang sudah agak umur juga, jadi ketika ada berubah dia bentuk, waktu itu sempat saya off tidak pakai sekitar hampir 3 bulan dan saya kembali untuk pakai. Ya, Bu. Nah, tiba-tiba ketika saya kan biasanya kan kalau memasukkan itu ke layout, maksudnya ke dalam artikel kita kan kita biasanya ngambilnya tinggal dari reference begitu kan, dan saya otomatis sudah tinggal ketika namanya dia otomatis akan muncul dari Mendeley kita, data kita. Tapi kali ini saya sudah dalam 3 hari ini belum bisa pakai lagi karena begitu saya buka reference tampilannya agak berbeda. Yang biasa saya ketik dimasuk di reference itu dia berubah bentuk gitu loh. Jadi nanti dikasih tahu, mungkin dia akan sembunyi di mana, saya akan cari di mana. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Salu, ketika saya akan nanti masukkan untuk di daftar pustaka, dia kan otomatis akan muncul di daftar pustaka. Nah, bagaimana saya untuk menggabungkannya dengan daftar pustaka lain yang saya masukkan secara manual yang memang tidak ada di dalam itu. Nah, itu sering sekali sampai sekarang saya masih belum ketemu. Nanti mohon dijelaskan ya Pak supaya saya bisa menggunakannya dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu, itu pertanyaan kedua, Bu. Itu pertanyaan ke-40 kali saya dengar sekarang, Bu. Baik, terima kasih Pak. Mari. Yang ke-40 loh, Bu. Orang bertanya hal masalah yang sama. Bisa kok diselesaikan. Sebentar saya tunjukkan demonya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya, ada mungkin 5 menit lagi, Bu. Kita diskusi 5 menit lagi. Mungkin kita sharing-sharing. Baru saya akan terangkan ini, Bu. Saya akan terangkan ini secara detail tentang tampilan Mendeley. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Iya, saya Nurmala, Pak. Saya mahasiswa pasca sarjana PAUD di UNJ. Saya ingin bertanya, Pak, untuk beberapa buku ataupun jurnal, itu ada yang ketika kita cari di Mendeley webnya itu nggak ketemu ya, Pak? Mungkin pertanyaannya agak mirip dengan tadi Bu Esra ya. Pada akhirnya kita pas dimasuk ke daftar pustaka itu bingung karena kan dia jadi hilang ya Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa ada jabaran solusinya. Terima kasih banyak Bapak. Ada kok solusinya itu. Mbak yang ke-41 bertanya Mbak. Iya, saya 40. Banyak kok ya, bisa kok diselesaikan. Misalnya terus yang kedua Pak, mohon maaf kalau untuk beberapa jurnal itu kan kadangkala kita kan ada yang bisa di-download ya Pak PDF-nya. Walaupun secara akreditasi itu kita nggak tahu tuh itu terakreditasi atau tidak gitu. Nah terus kita tambahkan di dalam Mendeley desktop kita secara manual dan itu masuk. Itu apakah nantinya valid sebagai sumber referensi seperti itu Pak? Karena kadang download PDF apapun itu kok bisa masuk seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Jika dikerjakan oleh aplikasi referensimu, apakah menggunakan Zotero kan Bu, sebagai Mendeley terutama, itu Bu akan ada pelacakan penelusurannya Bu, jadi diakui kok, bisa dilacak oleh mereka. Oh iya baik Bapak. Itu reviewer kan, misalnya kan Prof Dedi kan reviewer juga kan, Prof Dedi kan reviewer itu. Ada tata cara penggunaan penelusuran sumber itu jika menggunakan referensi, jadi lebih gampang ditelusuri. Oh iya. Baik Bapak. Saya tunjukkan, saya demo kan. Dinantikan. Iya, dinantikan proses lanjutannya. Terima kasih banyak sudah difasilitasi. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak. Satu lagi Pak, mau bertanya dari sini Pak. Saat saya memasukkan referensi ke dalam library Mendeley, itu terkadang PDF-nya title sama year-nya atau sama tulisan autors-nya itu suka berbeda Pak dari dokumen PDF yang sebenarnya gitu Pak, berubah dia. Kadang-kadang jadi huruf Cina semua gitu Pak. Hurufnya seperti itu. Itu kan berarti apakah kita harus ganti manual solusinya atau itu sebenarnya bisa yang otomatis langsung dibaca oleh Mendeley? Apakah ada caranya supaya tidak berubah nama di author sama title-nya Pak? Terima kasih Pak. Bu Jenny,
artikel yang kita download itu kan beda-beda arsitekturnya, betul? Ada yang biasanya sudah sesuai dengan mereka juga menggunakan referensi untuk menulis artikelnya, atau ada yang manual, Bu. Oh. Itu yang muncul gitu karena mereka belum menggunakan reference manager untuk menulis artikel, Bu, maka masih manual kan itu bisa diganti, bisa diganti metadatanya, Bu. Jadi kita hanya buka filenya di Mendeley, kita coba di metadatanya, Bu. Itu metadata. Oh, itu yang namanya metadata ya, Pak? Itu namanya, Bu. Mereka itu penulisnya, Bu, belum menggunakan aplikasi referensi menulis artikel, masih manual kan? Muncul bahasa Arab, iya. Kan? Tahun-tahun 2010. Iya. 2030 kan sekarang, Bu. Iya, abstraknya juga berubah ya, Pak. Berubah semua. Nama autornya berubah, judulnya berubah, abstraknya berubah kan, berubah semua. Itu karena artikel tersebut belum menggunakan reference manager, Bu. Oh. Coba download di misalnya kan Ibu Jenny download dari misalnya dari Elsevier kan dari Sense Direct. Iya. Otomatis kan semuanya? Iya. Nah, karena itu artikelnya sudah reference manager yang mereka gunakan sehingga kita, Bu, enggak repot lagi untuk itu sih, Bu, solusinya. Oh, iya. Bisa, Bu, diganti itu, Bu. Enggak masalah di metadatanya, enggak masalah. Iya. Terima kasih, Pak. Pak. Siap. Izin bertanya, Pak Zulfikar. Ya, Bu, silakan. Saya mahasiswa S2 PAUD juga sama dengan teman-teman saya barusan tadi. Saya mau tanya terkait ini loh, buku yang tidak ada di kita, tidak ada PDF-nya, artinya buku textbook ya. Itu kalau kita mau masukkan itu bisa melalui entry manually. Bisa, sebentar tunjukkan langkahnya, Bu, gampang kok. Bisa ya, Pak ya. Jadi kita secara manuali aja kita input semuanya, data itu masuk ke Mendeley gitu ya. Cara singkat, tepat, dan jelas. Oh ya. Kalau gitu nanti beritahu rahasianya. Ya, setelah seterangkan ini, Bu. Setelah ini, Bu. Ini baru kita lanjut. Terima kasih kalau begitu. Satu lagi sebelum saya menerangkan, ini kan jam 10.30 kita mulai, Bu ya. Ada satu lagi, kalau enggak saya mulai aja. Mohon izin, Pak. Mau bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari S2 POR mau menanyakan. Nah, ketika saya memakai Mendeley, itu kan dalam menyusun tesis kan kita dipisah-pisah tuh babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, ketika saya masukin Mendeley itu nggak bisa total terkalkulasi gitu, Pak. Artinya apakah memang harus digabungin atau memang bisa dikalkulasikan walaupun filenya terpisah gitu, Pak? Sepanjang pengetahuan saya, Bapak Ibu, apapun yang kita ingin itu yang bisa dikerjakan oleh Mendeley pada dasarnya kan, jika masalah referensi, Pak. Sebentar, Pak, kita akan lihat simulasinya kan nanti kan Bapak saya share screen, Pak, tuh kita lihat masalah Bapak agar bisa diselesaikan, Pak. Itulah gunanya pelatihan ini, Pak. Karena setahu saya itu Mendeley bisa menyelesaikan semua persoalan citasi yang ada. Itu sih kata kunci. Kalau tadi Bapak maunya gimana, kita lihat sebentar saya tunjukkan langkah-langkahnya. Gitu ya, Pak? Iya, karena kan masing-masing bab kan citasinya berbeda gitu, Pak, nominalnya gitu. Ya. Ada yang bab 1 misalkan 20 kutipan, kemudian bab 30 kutipan gitu. Ya, nah, nanti di daftar pustaka akhir supaya terkalkulasi semua gitu, maksud saya. Nanti Pak, saya tunjukkan langkah-langkahnya, Pak. Nanti kan saya tunjukkan langkah-langkahnya pada demo nanti saya tunjukkan langkahnya, Pak. Setelah ini, Pak. Ada tata caranya itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sesama alumni kan, sama Civitas sebenarnya. Boleh, Pak. Yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Siap. Gimana? Iya, siap. Kan di perguruan tinggi itu kan punya standar penulisan ilmiah sendiri itu. Iya, betul. Apa namanya, untuk tesis, disertasi kayak gitu. Iya. Nah, ketika saya pernah gunakan Mendeley ini, tapi nggak sama kayak gitu dengan standar yang di perguruan tinggi tersebut. Jadi ngubah semua mulai dari footnote sampai ke bibliografinya. Itu gimana ya, Pak? Begini, Pak. Untuk mengikuti standar sebuah perguruan tinggi kan beda-beda, Pak, toh? Beda-beda punya style dan sebagainya, Pak. Iya. Nah, Mendeley mendukung 7.000 style, Pak, yang ada di proses penulisan tesis maupun disertasi. Model referensinya, Pak, model perpustakanya, Pak, itu 7.000, Pak, dia dukung.
Nanti kita lihat Bapak punya apa yang menyambungkan sehingga Bapak rubah semuanya, Pak. Stylenya kan karena beda-beda Pak, sangat beda stylenya antara kampus A, B dan C, beda-beda. Nanti saya mau lihat Pak nanti di mana letak perbedaannya, kita coba cari solusinya Pak. Gitu Pak ya. Oke, makasih Pak. Pak Sep, materi Pak, saya terangkan Pak, ini Pak. Ini mungkin sekitar sejam Pak ini penerangannya, saya terangkan ini sekitar sejam materinya. Ya, izinnya. Sementara saya lanjut Pak, saya lanjut materinya Pak. Saya lanjut materinya Pak. Ya. Izin Pak ya, saya lanjut materinya. Sebentar kita lanjut ke prakteknya. Jadi Bapak Ibu, inilah tampilan dasarnya Mendeley versi sekarang. Ini versi lama pun hampir sama lah dengan ini. Inilah semua jika kita menginstalasi Mendeley, ini tampilan dasarnya. Ada tiga kolom yang ini kolom kiri ada 2 bagian, kolom di tengah intinya dan kolom kanan metadatanya ya. Ini semua yang ada ini ada 10 bagian ini. Jika Bapak Ibu mengetahui fungsi fitur 10 bagian ini, insya Allah sudah 98% ilmunya di Mendeley sudah bisa digunakan, diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan daftar pustaka. Ya, Bapak Ibu. Ini secara singkat setelah ini saya praktik ya. Ini kan pengantar dulu. Tadi di nomor 1 itu tadi di sini atau saya buka langsung Mendeley ya. Izin ya, saya buka langsung Mendeley-nya. Terbuka ya, Pak? Terbaca Mendeley? Belum. Terlihat sekarang terlihat Mendeley. Belum, Pak. Belum. Yang terlihat Sinta, Pak. Sinta, Pak. Ini sudah terlihat. Ya, sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Tadi kan saya katakan, Bapak Ibu, itu kan ada 10 ini Pak. Ini kelihatan? Iya, kelihatan. Nah, ini Pak ya. Ini ya, kan siap. Ini tampilan dasarnya Mendeley ya Bapak Ibu. Ini tampilan gambarnya, ini tampilan fisiknya. Ya kan? Nah, tadi Bapak Ibu menambahkan ini ya, menambah. Di sini ada 4 hal utama yang bisa tata cara yang dapat digunakan menambah artikel ya. Sorry ya, saya balik kiri ini saya lihat televisi di samping kan saya televisi saya lagi di lantai 6 pas saya di ruang sidangnya, saya lihat televisinya ya, jadi saya balik kanan. Jadi untuk menambah itu Bapak Ibu ada 4 langkah. Bapak Ibu tolong diperhatikan saja, nanti kan ada videonya. Bapak Ibu pahami, lihat saja, nanti ada kok materi tertulisnya ada, videonya ada. Jadi sini saya minta Bapak Ibu kan paham dulu. Setelah itu nanti kalau ada masalah kita praktekkan ya. Untuk menambah itu tadi di kolom sini Pak ada 4 ya. Ini ada 4 tata cara menambah atau memasukkan dokumen ke Mendeley. Ya, dapat ya seperti ini. Nah, 4 ini seperti ini tampilannya. Bisa kita tambahkan file, folder, atau melihat folder dan menambah manual. Jika Bapak Ibu nanti gunakan manual, dan kita praktekkan ya, saya akan praktek sebentar. Kemudian yang kedua itu nanti di sini ada menu folder. Ini ya folder nomor 2 nih, nomor 2. Nomor 2 nanti di sini Bapak Ibu, di sini tempatnya kita menambah atau menghapus folder tersebut ini ya. Ini kan ada 2. Ini membuat folder baru, ini menghapus folder baru ya. Misalnya Bu ya, kita buat folder kan 2 macam. Buat folder 2 macam. Ada di sini, ada di sini 2 ya. Ini sama kan? Ini sama ini. Sama ya Bapak Ibu. Misalnya sekarang saya buat folder 24 Juli. Ya.
Masih kosong kan? Ya. Nah, cara namanya kan 4 langkah. Saya klik sini, saya klik kanan atau saya dari add ini. Oke. Nah, itu menambah ya, 2. Sekarang nomor 3. Tiga ini. Ini nomor 3, jika kita adakan sinkronisasi. Misalnya sekarang Bapak kan, Bapak di kampus yang berlangganan Scopus ya Bapak Ibu. ITB kan contoh langganan Scopus. Saya kemarin di sana dosen magang tahun 2000, berapa saya di ITB? 2009. Semua referensi saya kumpulkan masuk ke sini, pulang, kan tidak bisa lagi diakses. Sudah ada referensinya. Saya bisa gunakan secara bersamaan. Ini sinkronisasi Bapak Ibu, kita bisa gunakan secara bersamaan. Contoh saya demokan. Misalnya Bapak Ibu, account sinkronisasi saya itu di Mendeley seperti ini ya. Kelihatan kan? Yang saya tulis. Kelihatan Bu, yang saya tulis. Ya, kelihatan. Ini kan, ini sama-sama Mendeley.com kan? Terus saya masuk di akun saya itu yang ini kan, contoh ini kan akun saya betul? Ya, akun saya kan? Ya. Nah, di library tersebut ini, nanti di library ini ini kan ini ya library-nya. Ini kan folder-folder saya. Tadi di sini belum ada kan 24 Juli? Kerja di sini. Tadi di lokal tadi kan buat folder toh. Ini kan 24 Juli toh. Tadi di lokal ini kan folder baru toh yang saya bikin tadi. Ya kan? 24 Juli. Ada tak? Kelihatan kan? Iya. Nah, iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan. Kemudian di online-nya kan belum, di sini kan di online-nya kan belum ada toh. Di sini belum ada. Ini kan folder toh. Ini kan belum ada ya? Belum ada kan? 25 Juli. Belum ada kan? Ada tidak? Belum. Nah, belum, Pak. Nah, caranya itu sekarang kita sinkronisasi. Apa gunanya? Saya sekarang masuk ke lokal ya, ke lokal ini, kemudian saya sinkronisasi, sinkron. Maka dia akan bekerja mengirimkan seluruh data lokal kita ini ke online-nya. Berproses. Sudah kan? Sudah sampai kan? Nah, sekarang saya pindah ke online, saya refresh di sini. Maka tadi akan secara otomatis dia akan kirim folder 24 Juli. Muncul kan ini? Ya. Nah, itu salah satu. Itu caranya mensinkronkan, arti nanti Bapak Ibu. Sekarang kan saya pulang ke Sulawesi. Kan laptop tinggal di Jakarta. Saya kan tinggal buka akun saya di sana, maka muncul referensi saya. Aman kan? Itu fungsi salah satunya. Nomor 2 kan, nomor 3 kan, saudara. Nomor 3. Ya. Sekarang ini yang nomor apa lagi nih? Nomor 4 ya. Ini pencarian. Itu nomor 4 itu. Ini ya tempat mencari ya. Mencari. Ini mencarinya Bapak Ibu jika kita akan mencari referensi kita di Mendeley ya. Misalnya yang offline ya, Mendeley offline ini saya mau cari referensi saya tentang IoT. Kosong kan? Kan masih kosong. Nah, kalau saya cari di all dokumen, maka akan muncul. Ya kan? Beda kan? Ini IoT, misalnya saya akan mencari di folder, saya cari folder tersebut di pelatihan. Belum ada kan? Tidak ada filenya kan? Memang tidak ada. Saya cari di Kalimantan Utara, tidak ada juga. Nah, coba di IoT, menunjukkan semuanya. Jadi ini IoT mencari file di referensi kita. Ingat, mencari file referensi kita dalam database kita, bukan di luar ya. Ya, itu nomor 4. Ini nomor 4 sudah. Nomor 5 ini versi terakhirnya sih, jarang dipakai. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 ya? Nomor 6-nya, iya kan? Entah, nomor 6. Ini nomor 6 artinya My Library kan database kita kan, ini library ya. Ini tempatnya seluruh dokumen yang ada itu di sini tempatnya Bapak Ibu. Ini folder yang saya gunakan.
ada IoT Kalimantan Utara, ada Kolab 13, artikel Bekasi, semuanya. Ini mitra-mitra saya yang saya gunakan folder. Misalnya kan saya tiba-tiba cari data Rektor Alor, saya tinggal bukalah foldernya. Atau misalnya saya cari artikel 6 disertasi. Ini kan semua udah punya penulis disertasi. Ada semua itu. Pelajaran OJS, Maha. Muncul kan? Ya ini kan tuh. Misalnya sekarang, saya mulai sekarang database referensi saya yang ada di disertasi. Ini saya gunakan referensinya. Ada kan? Kalimantan Utara referensi yang digunakan ini adanya. Kemudian tugas akhir difusi inovasi ini referensi saya gunakan. Jadi ini tempatnya folder kita kan. Misalnya saya mau cari tugasnya Probasuki, ya ini tugasnya. Kemarin kan ada tugas pakai ini referensinya. Ya nomor 6. Nomor 7 itu ini ya nomor 7 ya. Tunggu. Nomor 7 itu grup ya. Nah, di sini grup Bapak Ibu. Sebentar. Ada tidak peserta yang online sekarang? Ada peserta yang gunakan laptop sekarang, yang buka laptopnya? Ada Pak. Ada Pak. Kolaka online. Ada Pak. Begitu? Saya demo ya tentang grup ini. Ada Pak. Ya siap. Sekarang saya demokan. Sekarang ini di grup saya, di grup ini, saya akan buat satu grup nantinya yang seluruh peserta nantinya bisa mengakses database tersebut ya. Contoh ya, saya bikinkan misalnya nama grupnya 24 Juli sharing ya. Oke. Artinya nanti ini grup nanti ini siapa saja dari mana saja bisa menggunakan referensi di sini. Gitu ya. Pakai tak? Siap. Nah, misalnya kan misalnya saya buat setelah itu jadi kan udah proses. Aduh, jarikan. Tunggu ya, dia lagi proses. Nanti di sini saya akan menambahkan kira-kira emailnya siapa saja yang jadi member grup ini, ya. Ini tahapannya. Lama jaringannya. Ada errornya tuh. Oh ya, diulangi. Oh, mungkin karena ada spasinya. Ini ya 24 Juli. Sharing. Kerja. Nah, sekarang bisa email ke saya yang di Kolaka, emailnya kirim ke saya, emailnya. Coba kirim di chat, kolom chat, saya copy. Nanti kita gunakan bersama. Yang kalau dari Papua, yang ada kalau dari luar WNJ, di luar Jakarta, kirim email ke saya, dan saya akan gabungkan. Saya akan input data di sini, Bapak masuk mendelenya, grup ini tampil atau tidak? Ya. Ada, coba kirim ke saya nama emailnya. Sudah Pak, sudah ada di kolom chat. Sudah di kolom chat Pak. Kolom chatnya. Kolom chatnya itu, juga 700 yang mendaftar hari ini. Ya, ini siapa ini? Banyak tuh sejarah nih. Lambat-lambat lah banyak. Saya hanya butuh 25. Contoh siapa ini? Ini saya ambil ya. Yang ini siapa ini? Humairo. Saya copy, saya masukkan ke sini ya, contohnya. Saya masukkan ke sini ya, saya Ctrl V. Tolong yang punya email humairo.city ini saya send ya. Saya kirimkan permintaannya untuk gabung ke grup ini. Ya, sudah terkirim ya. Tolong nanti yang punya email tersebut nanti masuk ya. 1. Misalnya sini saya tambahkan sebuah file ya yang email tadi.
Contohnya ini ya. Saya tambahkan contoh referensinya. Referensi acak-acak aja. Ini contohnya. Ini kan contohnya, contoh toh. Tolong tadi yang, nah ini tuh sekalian tadi saya bahas kira-kira bagaimana caranya kita mengolah metadata. Ini kan contohnya. Contoh kan saya kemarin dapatkan informasi tentang syarat-syarat uter ya. Contohnya sepertinya syarat-syarat uternya itu ini ya. Ini frozen. Itu syarat-syarat uter. SSS. Ini ya. Kemarin itu saya terima dari kawan, ini kan saya cuma dikasih ini di kertas kan, ini syarat uter kan. Apakah ini bisa dijadikan referensi? Nah, bisa kan? Harusnya bisa ya. Bisa. Bisa kan? Nah, caranya ini kan contoh. Caranya tadi kita masukkan dia ke Mendeley itu seperti tadi. Ini sudah ini sudah masuk ya. Nah, kemudian nanti di sini detail korek ya. Di sini kita itu tipenya bisa kita ganti. Apakah dia umum? Apakah dia tesis? Kalau hanya selembar kertas tadi berarti diumumkan dia punya tipe. Apa judulnya kan syarat uter. Penulisnya info dari kawan. Contohnya tahunnya tahun 2001, halamannya 1, abstraknya tidak ada, simpan, menunjukkan. Coba tadi yang tadi email itu sudah muncul tidak? Ini bisa tidak diakses dari tempatnya tadi yang punya tadi akun itu? Yang tadi siapa tadi? Humayroh. Bisa Bu? Bentar lah, itu salah satu materi aja. Sekarang kita lihat lagi materi. Sorry, salah lagi materi. Nomor 8 ya, nomor 8. Ini kan nomor 8. Tadi yang Ibu Humayroh. Ya, kenapa? Udah muncul? Oh, Bu Siti Humayroh dari tadi sudah join tapi belum connect dengan grupnya. Kenapa? Apa yang tampil? Dia lewat chat Pak bicaranya. Oh, tunggu sebentar saya lihat ya. Tuh, chat. Apa di sini? Di sini kita pergi. Tunggu. Dulu. Harus saya okekan di sini, harus saya okekan dulu di sini. Harus saya okekan di Mendeley. Di Mendeley ini baru bisa tampil di tadi Bu Humayroh itu. Harus disinkronin dulu atau enggak Pak? Enggak, pas tadi Ibu Humayroh oke kan, dia kan akan kirim balik infonya ke saya harus okekan dulu di sini baru bisa masuk itu Bu. Oh, di approval lagi ya Pak? Ya, di cross check kan memang itu sudah oke. Tunggu ya. Oh, ya. Itu tahapannya. Sebentar ya. Ini kan masih bahas penjelasan tuh. Sebentar kita pakai langsung lah. Saya akan terangkan, saya sharingkan lagi tentang yang nomor 8 ya. Nomor 8 ini kan main display tuh. Ini kan main panel. Ini tampilan utama yang ada pada data artikel. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini misalnya di sini ya. Ini contohnya.
Di sini sudah tampil contohnya yang ini kan. Ini misalnya foldernya teman Joko anyway, foldernya ada autornya ada, dia punya apa? Dia punya title ada, judulnya kan dan sebagainya. Apa itu bunyi? Ngorok itu. Ini di sini Bu, ada di sini dia punya ada autornya, ada title-nya, ada dia punya apa tahunnya, publikasi di mana, tuh di setengah berapa kan? Ini semua ngoroknya mengganggu itu. Bisa di mute nggak panitia? Admin di mute kali ya. Kelelahan kali beliaunya. Bangun. Nah, mendelay itu. Nah, virus mendelay itu observikar. Sahur. Baru mulai sudah ngantuk tuh ya. Maka itu pasti. Ini ya. Jadi corona kita kan. Nggak apa-apa, jadi ketawa kita nih. Banyakan minum susu mendelay kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah kan tampilan panel utamanya. Di sini nanti ada punya data lengkap ya. Ini contoh artikel yang lengkap. Ini artikel conceptual development ini sudah menggunakan aplikasi reference untuk artikel. Makanya tampilannya lengkap kan? Ya tak? Ada tahunnya, ada nama jurnalnya, isunya dan sebagainya itu lengkap kan? Ini karena konseptual ini menggunakan reference manager. Coba kita cari yang tidak lengkap. Misalnya yang ini. Ini juga lengkap. Tunggu saja nanti lengkap dulu. Nah ini kan. Ini contohnya jika kita menggunakan sumber yang ini kan yang data tidak lengkap seperti ini contohnya karena sumbernya ini barang filenya. Ya. Pak izin tanya Pak, itu untuk buka metadatanya klik apa ya Pak? Ya. Untuk buka metadata klik apa ya? Otomatis. Kalau di saya sih nggak otomatis ya. Wah, ini di tampilan delay saya ini nggak otomatis ketika saya klik judul. Oh tunggu. Ini kan saya sebenarnya kita share screen kalau kita praktekkan ya. Ini ya, sekarang saya kan lagi menerangkan butuh, saya kan lagi sharingkan info tentang ya Bu. Oh iya Pak. Ini kan saya terangkan ini Bu. Sebentar Bu, kita share screen. Ibu di mana saya kita selesaikan. Nah. Ya. Ada lagi panel. Ini Bu ya. Habis supayanya. Tuh. Kenapa dihabisin? Coba Pak di mute. Tolonglah panitia di mute yang lain. Bocor. Yang lain. Ya, ini ya. Inilah detail artikel kan, ada jurnal, ada tipenya jurnal, ada autornya, ada tahun terbitnya, ada jurnalnya, ini kan. Ini metadatanya, tempatnya, tampil data-data artikel yang ada ya. Ini kan, kira-kira tuh. Kalau kita mulai lagi nih isi artikelnya, kita klik 2 kali aja yang dia punya di sini, maka nanti akan tampil data artikelnya lebih rinci. Ini alamatnya kan, panel. Sekarang itu ya ini filter panel itu ini filter panel menampilkan tampilan file tertentu. Yang ini ya. Filter panel tuh ini yang nomor 10. Ini ya, contohnya ini ya. Ini sekarang saya tampilkan publikasi. Kosong kan? Kan di sini tuh tidak ada kan?
di folder ini tugas proposal ini tidak ada publikasi kan, belum ada publikasinya. Cuma sekarang berdasarkan autor. Tampil kan? Siapa tampil. Berarti di folder ini saya mau tampilkan misalnya tidak punya keyword. Nah kan keywordnya. Atau publikasi. Nah ini kan contoh-contohnya. Nah, mungkin secara singkat inilah informasi tampilan layarnya Mendeley. Semua Mendeley pasti begini tampilan dasarnya. Tadi ada peserta yang katanya tidak tampilkan detailnya ini Bu ya. Detail panel ini nomor 9 tak tampil tadi. Iya Pak. Nah, itu Bu cara menampilkannya itu Bu. Cara menampilkannya itu masuk di view. Situ di